selamat siang Ibu Nurlantiwi, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Senin 30 Januari tahun 2023, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk membahas bersama tentang diseminasi pengalaman penerapan budaya positif di SMAK Hikmah Mandala yang secara khusus akan disampaikan oleh Ibu Nurlantiwi. Namun sebelum kegiatan ini berlangsung, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahim. Engkau memperkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk membahas bersama tentang pengalaman penerapan budaya positif yang memang selama ini sudah berlangsung di sekolah kami. Berkatilah seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ketika kita sudah berdoa. Semoga semua rangkaian kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Dan untuk mempersingkat waktu dan supaya penjelasan itu bisa lebih maksimal, kepada Ibu Nurlantiwi, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iswanto. Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Ya, tadi dalam kegiatan awal Pak Is sudah menyampaikan maksud tujuan saya pada siang hari ini mengumpulkan Bapak Ibu di sini untuk sedikit berbagi mengenai pengalaman saya selama menjalankan budaya positif yang sebenarnya kita semua sudah menjalankannya sejak dari lama, tetapi ada sedikit penambahan yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham, lebih memiliki pengalaman dibandingkan saya. Tetapi di sini saya juga sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi, maka kami harus berbagi pengalaman ini kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika sekiranya nanti yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, tapi sifatnya ini adalah kita sharing bersama demi kebaikan bersama. Baik Bapak Ibu, untuk penerapan budaya positif ini, kita akan berangkat dari konsep utama budaya positif. Untuk konsep utama budaya positif di sini ada 7 yang mendasari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan kita coba ulas satu persatu. Untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu yang terkasih, pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa. Artinya apa? Dalam paradigma baru, di sini prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang ingin kita terapkan, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi, saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ini. Ya, kita memberikan pelayanan kepada anak didik kita, putra-putri kita sesuai dengan kebutuhan mereka, karena kita tahu di sekolah kita anak-anak juga dalam kompleksitas. Jadi ada anak yang memang butuh betul perhatian dari kita, ada yang sudah sedikit kita berikan pelayanan mereka sudah memahami dengan jelas. Nah, tetapi
pada budaya positif ini kita mencoba setiap anak kita perhatikan secara penuh, sehingga mereka merasa apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi di sini sesuai dengan tahap perkembangannya. Pasti karena kita mengajar putra putri setingkat SMA, pasti kebutuhannya akan berbeda dengan putra putri yang ada di tingkat SMP, SD maupun di tingkat TK. Nah, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita sudah ketahui bersama ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama dan kita juga sudah menggunakan? Ya, yang pertama itu tentang apa Bapak Ibu? Mandiri. Mandiri, betul sekali Pak Eswanto. Mandiri. Kemudian apa? Kita mengajarkan kepada putra putri supaya menjadi pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita juga selain mandiri, dia juga harus diajarkan tentang gotong royong. Kemudian juga berkebinekaan global. Terus apalagi Bapak Ibu? Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, anak-anak yang kreatif ini yang sedang kita istilahnya menjadi tujuan kita, supaya anak-anak itu memiliki kreativitas yang lebih. Nah, ini coba kita akan jalankan, akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian untuk konsep yang kedua adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, yang muncul dalam benak Bapak Ibu apa saja nih? Kira-kira? Tertib, ya. Terus apa lagi? Teratur. Nggak ada pelanggaran tuh. Itu tidak ada pelanggaran, itu disiplin. Ya, betul sekali. Ya, ketika kita berbicara tentang disiplin dalam budaya kita, memang disiplin dimaknai dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Bahkan itu yang harusnya kita hindarkan, jangan kita lakukan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku. Setelah memiliki disiplin diri, diharapkan anak-anak dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan akan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Diharapkan di sini anak-anak melakukan disiplin bukan karena motivasi ekstrinsik, bukan karena rasa takut akan hukuman, rasa takut akan mendapatkan konsekuensi, tetapi anak-anak diharapkan dari dalam dirinya, dari kesadarannya, dia melakukan disiplin itu karena ini adalah kebutuhan saya, bukan karena pengaruh orang lain. Itulah disiplin yang ingin kita terapkan, yang ingin kita wujudkan pada putra-putri kita. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, saya yakin setiap tindakan kita itu akan memiliki alasan, ya, akan memiliki alasan. Di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini kami memperkenalkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, apa perbedaannya? Kita coba melihat, ada kasus seperti ini. Pada saat jam pelajaran seni, ada seorang anak yang mengambil pensil warna milik temannya. Ya.
pada saat jam pelajaran seni ada anak yang mengambil pensil warna milik temannya. Nah, kalau kita melihat dari kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup, anak ini mengambil pensil warna karena memang anak ini tidak bisa beli. Akhirnya karena dituntut harus memakai pensil warna, dia mengambil milik temannya. Ini untuk bertahan hidup. Ya. Dia berjuang supaya dia bisa memenuhi tugasnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu guru seninya. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Pada kebutuhan dasar yang ini, anak-anak ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Sehingga ketika tadi ada kasus anak yang mengambil pensil warna milik temannya, dia akan merasa senang. Karena temannya akhirnya memperhatikan dia. Karena dia mengambil pensil temannya memperhatikan dia, temannya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru atau melaporkan, Bapak Ibu guru akan menegur. Berarti kan diperhatikan. Ya, diperhatikan. Inilah. Dan ada kemungkinan Bapak Ibu guru akan menyampaikan ke orang tua dan dia akan merasa lebih senang lagi. Kenapa? Karena orang tuanya juga memperhatikan. Bukan karena dia tidak punya. Mungkin dia punya ketinggalan. Nah, berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Dia mengambil karena memang dia membutuhkan. Dan dia tidak memiliki itu. Baik, kemudian untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kalau kita mendengar kata penguasaan berarti adalah tentang apa? Kekuatan. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang penguasaan itu selain kekuatan, pengen diakui. Iki loh aku, akan seperti itu. Nah, pada kasus anak yang mengambil pensil warna milik temannya, bagaimana bisa dikategorikan pada dia pemenuhan kebutuhan dasar akan penguasaan? Karena dia ingin di dalam kelas itu, ya, anak merasa bahwa dia bisa mengambil itu, dia hebat, ya, dia hebat, dan temannya menjadi takut, ya, Dia pengen diakui. Aku loh masih enggak bobo, tetapi aku bisa memakai. Kamu kan ada, tak ambil. Nah, masa kamu berani dengan saya? Nah, itu tentang penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, pada kasus yang tadi anak mengambil pensil milik temannya ini, dia akan karena merasa apa? Sebenarnya dia membawa pensil warna tetapi dengan kualitas yang berbeda. Mungkin dia bukan membawa pensil warna tetapi membawa krayon. Nah, mungkin membawa apa itu? Cat air. Nah, itu dia pengen sesuatu yang baru. Ya, pengen sesuatu yang baru. Dia butuh pilihan. Ini adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, pada pemenuhan kebutuhan dasar akan kesenangan, anak ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dia akan lebih fokus pada tujuannya. Bagaimana pada kasus ketika anak yang mengambil pensil warna milik temannya ini, Bapak Ibu? Apa? Dasarnya apa? Dia hanya iseng. Ya, sebenarnya dia sudah membawa, dia sudah punya, tetapi dia iseng dan dia sangat menikmati ketika temannya menjadi jengkel, menjadi kesal. Nah, ini yang diperoleh atau yang dirasakan oleh anak yang pemenuhan kebutuhan dasar akan kesenangan. Juga bukan karena dia ingin mempertahankan supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya yang tadi bertahan hidup, karena dia pengen belajar mewarnai tetapi tidak punya pensil warna.
Tetapi karena sebenarnya dia hanya iseng jaili teman-temannya, nah, bahkan dia lebih merasa senang ketika dan menikmati ketika temannya marah dan emosi kepada dia. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang mendasari setiap tindakan dari manusia. Kemudian kita akan lanjutkan untuk berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kalau kita mendengar kata motivasi, pasti kita ingat apa Bapak Ibu? Dorongan, ya, dorongan ataupun apa selain dorongan apa ya? Kalau motivasi itu penyemangat, gitu ya, penyemangat ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Dikatakan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dikatakan murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, contohnya ketika kita melihat di kasus di sekolah kita ada anak menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu supaya tidak dikurangi nilainya. Nah, dia kan menghindari hukuman. Nah, apakah motivasi kalau semacam ini benar? Tidak dibenarkan, karena ini merupakan motivasi yang ekstrinsik dari luar, karena menghindari adanya hukuman dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Juga sama. Misal tadi menyelesaikan tugas, dia cepat-cepat menyelesaikan tugas karena ada guru yang menyampaikan, selesaikan tugasmu, 5 anak yang mengumpulkan pertama, kamu akan mendapat tambahan nilai. Nah, ada kan yang seperti itu Bapak Ibu? Iya, itu juga kurang bagus. Karena anak akhirnya dikatakan di situ melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya kalau Bapak Ibu guru itu memberikan penghargaan, kalau guru yang tidak memberikan penghargaan, apakah anaknya juga akan sama melakukan hal seperti itu? Tidak. Nah, di sini ini juga tidak tepat dan karena ini dikatakan sebagai motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Sadar, dia sudah menyadari. Semisal anak tadi menyelesaikan tugasnya tepat waktu karena memang punya prinsip tugas ya saya selesaikan tepat waktu, begitu. Nah, jadi di sini untuk menghargai nilai-nilai kebajikan, anak sadar betul akan kebutuhannya. Anak sadar betul. Jadi dia mengumpulkan tugas atau melakukan sesuatu karena dia menyadari akan tujuannya apa, tanggung jawabnya. Kita mengharapkan putra-putri kita semuanya nanti dapat menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, berikutnya konsep disiplin. Untuk konsep disiplin ada 4. Nanti akan ada hukuman, penghargaan, itu yang saya kategorikan dengan identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi untuk yang berikutnya nanti sebagai identitas yang sukses. Nah, kita akan mencoba satu persatu mengenai hukuman. Ketika kita mendengar kata hukuman, pasti yang muncul adalah kesan menyakitkan, kemudian rasa tidak nyaman, takut, memaksa karena mau tidak mau harus menjalankan. Murid akan menyembunyikan kesalahan,
murid akan menjadi rendah diri. Itu kalau hukuman. Nah, kalau penghargaan bagaimana? Dikatakan di sini penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya kalau Bapak Ibu guru itu memberikan penghargaan. Ketika ada Bapak Ibu guru yang memberikan penghargaan, anak akan segera menyelesaikan. Ketika tidak ada embel-embel atau iming-iming untuk memberikan penghargaan, anak ini akan bersantai saja, bahkan kemungkinan tidak menyelesaikan. Nah, ini akan merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Anak yang sudah bekerja keras, kemudian ada anak yang hanya, maaf ya, ngambil jawaban dari temannya. Ternyata karena ngambil dari jawaban teman A, B, dia nilainya lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan yang bekerja keras. Akhirnya pasti pada anak itu akan ada rasa tidak suka, iri. Nah, ini dikatakan yang merusak hubungan. Juga akan mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Yaitu tadi, kalau sudah tidak ada penghargaan, anak tidak mau bekerja, tidak mau melakukan. Menghubung dengan sistem ranking hampir sama dengan yang merusak hubungan. Itu tadi, kalau ranking memang benar-benar dari anak itu kerja kerasnya oke. Tapi kalau anak yang menyelesaikan hanya dengan itu tadi dari teman-temannya, ini akan memberikan hukuman bagi teman yang sudah berusaha. Merampas hak dirinya. Penghargaan itu juga akan merampas hak diri dari siswa tersebut. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita bicara tentang konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau tadi hukuman yang menetapkan berarti satu pihak, tidak ada istilahnya komunikasi terlebih dahulu dengan siswanya. Tetapi kalau konsekuensi di sini berbeda. Untuk konsekuensi di sini sudah disepakati bersama. Contohnya apa di sekolah kita? Kita memiliki buku tatipsi. Nah, anak melakukan pelanggaran ada konsekuensinya. Dan dikatakan di situ tadi sudah disepakati karena pada awal tahun ajaran kita juga sudah menyampaikan kepada semua siswa, juga bahkan pada orang tua. Dan orang tua sudah menyetujui dengan memberikan tanda tangan pada buku tatipsi. Jadi untuk konsekuensi ini sudah ada istilahnya kesepakatan. Untuk konsekuensi ini akan bersifat penguatan jangka pendek. Berarti anak nanti akan menghitung berapa kali saya sudah melakukan kesalahan, berapa kali saya sudah mendapatkan penghargaan, seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan. Ketika diawasi, anak menjalankan. Ketika tidak diawasi, maka anak juga akan mengabaikan. Akan muncul stimulus dan respon. Ya, ketika dia dapat penghargaan, responnya bagaimana? Ketika dia mendapatkan konsekuensi, bagaimana? Murid akan menghormati peraturan karena sudah tahu sebelumnya. Akan kehilangan waktu untuk mengulang kesalahan. Maksudnya bagaimana kehilangan waktu untuk mengulang kesalahan? Di sini, ketika anak menjalankan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dijalankan, dia akan kehilangan waktunya. Tadi terlambat, misalnya ada anak yang terlambat, sebelumnya konsekuensinya disuruh membersihkan ruangan tertentu. Nah, anak akan kehilangan kesempatan itu. Harusnya sudah belajar di kelas, mereka masih membersihkan. Nah, itu. Bagaimana dengan restitusi? Untuk restitusi ini adalah sebuah tawaran. Jadi kalau tawaran secara otomatis dikomunikasikan, disepakati bareng. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dia menyadari akan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain karena tahu kesalahannya dan harus bagaimana.
akan memegang kontrol atas dirinya supaya dia tidak melakukan kesalahan. Jadi dia akan mengontrol dirinya. Murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, ini untuk restitusi. Kita juga akan bicara lebih banyak nanti tentang restitusi. Ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Setelah dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, anak ini bisa diterima oleh kelompoknya. Misalnya tadi anak yang terlambat atau anak yang mungkin tidak mengerjakan tugasnya, setelah mengadakan restitusi dengan bapak ibu guru, akhirnya dia nanti bisa kembali lagi ke kelompok itu tanpa merasa malu karena tidak ada hukuman yang tadi kita ketahui bersama. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, potensi yang ada di dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena kita tahu setiap tindakan kita pasti ada alasannya, ada dasarnya. Tadi yang sudah kita bahas bersama ada berapa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar tadi untuk pembunuhan tadi ada 5 ya itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, sekarang kita coba melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mengambil kasus, contohnya adalah ada siswa yang bermain HP pada saat jam pelajaran. Nah, padahal kita kan ketahui bersama di situ di dalam praktisi tidak boleh membawa HP. Ya, HP harus ada di dalam loker kecuali pada jam yang Bapak Ibu guru memperkenankan untuk membawa HP. Ketika pada hukuman, guru pasti akan marah. Dan ketika guru marah, murid pasti akan menjadi takut. Guru akan memberikan hukuman siswa, misalnya dengan membersihkan ruang kelas sepulang sekolah. Ya, di ruang mana anak itu melakukan kesalahan, semisal seperti itu. Tapi pada konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi dengan menyita HP selama 1 bulan. Selain itu juga diberikan poin 50. Nah, karena konsekuensi ini kenapa harus dilaksanakan? Anak-anak sudah tahu di mana di dalam buku tata tertib dan administrasi di dalam praktisi sudah dimunculkan itu. Nah, pada posisi restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau tadi mengambil HP, guru akan menanyakan kira-kira benar tidak? Ya. Keyakinan kelas mana yang sudah atau yang belum kamu jalankan, akan seperti itu. Dan guru akan terbuka dengan siswa dan siswa nanti akan menghormati dirinya dan orang lain karena guru mengajak siswa untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah ini. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Untuk 5 posisi kontrol restitusi, saya katakan di sini yang pertama adalah sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira sekarang ini yang kita ini pada posisi apa ya biasanya dengan anak-anak itu?
Menurut Bapak Ibu apa? Kira-kira sudahkah menjadi pemantau? Sudahkah menjadi manajer? Ya. Ya. Mari kita lihat bersama perbedaan masing-masing. Posisi penghukum. Ciri-cirinya, di posisi penghukum seorang guru akan berbicara dengan suara yang keras, bahkan kadang membentak, berkaca pinggang, dan mungkin juga akan menghardik. Kemudian hukumannya adalah verbal atau fisik. Nah, ini akibatnya apa pada anak? Anak akan menjadi dendam, tidak suka pada guru dan mata pelajarannya. Ketika itu berada pada saat jam pelajaran, pasti dia akan akhirnya menghindari pelajaran itu. Nah, itu ketika pada posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya suara cenderung lebih lembut, ya lebih pelan, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Guru akan merasa kesalahan ada pada murid. Dampaknya apa? Murid merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan kemungkinan besar dia akan menarik diri dari lingkungannya. Ya, dari lingkungannya. Itu ketika pembuat merasa bersalah. Berikutnya adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman. Ya sama halnya kita ketika dengan teman kita. Berarti biasanya kita apa? Bersendaguro. Ya, apakah suara kita berteriak? Tidak. Nah, sama Bapak Ibu, suara akan terasa lebih ramah. Bahkan cenderung bersendaguro. Dengan tujuan adalah untuk menghangatkan suasana. Ya, dampaknya tapi kurang bagus. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dia hanya akan tergantung pada guru tersebut. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini ketika pada posisi teman. Berikutnya adalah pemantau atau monitor. Ciri-cirinya suara datar, tidak emosional, juga tidak bersendau-gurau, dan juga tidak menggunakan suara nada tinggi. Di sini akan tercipta identitas diri positif. Artinya apa? Sudah berhasil, ya, karena dia tanpa membentak, tanpa suara tinggi. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Jadi guru harus selalu mengawasi. Dampaknya bagaimana? Ya, murid akan menghitung berapa kali saya mendapatkan konsekuensi, berapa kali saya mendapatkan hadiah. Tanpa memahami nilai kebajikan yang diharapkan atau yang dituju. Dan murid tidak sepenuhnya menjadi mandiri. Itu kalau pada posisi sebagai pemantau atau monitor. Yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Juga sama, di sini tercipta identitas yang berhasil. Guru dengan tulus akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dan dampak daripada manajer di sini, murid akan menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Murid akan belajar dari kesalahannya dan akan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini yang diharapkan kita semua bisa menjadi atau berada dalam posisi apa? Manajer. Ya, betul Pak Is. Nah, kita harus bisa dalam posisi manajer, gitu.
Jadi nanti kita coba bersama Bapak Ibu, setelah ini kita akan sama-sama mempraktekkan supaya kita ada di posisi manajer ya. Jadi anak kita ajarkan bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia mengetahui kesalahannya dan menyadari. Kalau itu kita lakukan, pasti anak akan berkesan dan berikutnya tidak akan mengulang kesalahannya. Demikian, itu untuk posisi kontrol di manajer. Nah, konsep disiplin dengan di sini saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus ketika siswa datang terlambat pada saat pergantian jam pelajaran. Ketika pada posisi penghukum, guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah dan lari 5 kali mengelilingi lapangan. Nah, ini kan yang biasa terjadi nih di antara kita bersama. Ya memang kita kan akan belajar bersama setelah memahami ini. Kemudian ketika menjadi pada posisi pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini kan anak akan merasa seolah saya salah. Nah, kata-kata semacam ini yang harusnya kita hindari supaya anak tidak merasa dirinya salah dan akhirnya dia akan menarik diri dari temannya menjadi rendah diri. Ketika pada posisi teman, guru akan mengatakan, ayolah, jangan terlambat lagi, buat ibu bangga. Hari ini tidak apa-apa kamu terlambat. Pasti akan dengan kalimat di belakangnya, besok aja diulangi lagi lah. Kan seperti itu ya? Itu ketika pada posisi teman. Ketika pada posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan. Bagaimana peraturan dan konsekuensinya? Itu yang akan ditanyakan. Itu ketika pada posisi pemantau. Dan pada posisi manajer, guru akan menanyakan, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, akan seperti itu yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya, kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sebagai pertanyaan pemantik di sini saya sampaikan, mengapa kita semua mempunyai peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Yang kedua, mengapa kita mematuhi peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya apa? Kalau Bapak Ibu kira-kira karena apa? Kenapa harus memakai helm kalau naik berkendara? Keselamatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Kita yakin ketika kita memakai helm, seandainya ada kejadian yang tidak kita inginkan, itu bisa mengamankan kita. Ya, kita lebih selamat. Sama dengan ketika kita memakai masker, mencuci tangan setiap saat pada saat kita pada kondisi pandemi COVID kemarin. Alasan keselamatan, tidak lain tidak bukan adalah seperti itu. Sama dengan keyakinan kelas. Kita mencoba anak-anak itu bukan dengan peraturan, tetapi dengan keyakinan yang memang namanya keyakinan yang anak itu meyakini akan apa yang bisa membuat dia menjadi baik atau kelas itu menjadi baik. Nah, di sini kami contohkan kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas fisika. Ya. Di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, bagaimana kami harus meminta anak-anak satu persatu menempelkan keyakinannya apa yang diharapkan, dan setelah itu terangkum,
inilah keyakinan kelas fisika yang sudah mereka buat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, disiplin waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan dan mandiri. Nah, ini kan juga sudah masuk pada profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat dengan kata-kata yang lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, simpel, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Ya, sama Bapak Ibu, ketika kami tadi membuat beberapa waktu yang lalu keyakinan di kelas fisika, seluruh warga kelas fisika saya libatkan. Supaya apa? Karena dia yang membuat sendiri, maka dia yang akan menjalankan. Ya, seperti itu. Kemudian tentang segitiga restitusi, ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu tadi. Nah, sebenarnya kita sudah menjalankan segitiga restitusi ini. Ketika ada anak yang mendapatkan masalah atau kasus, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin saat itu kita belum tahu kalau kita itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Nanti akan kami berikan contoh dari kegiatan restitusi yang sudah kami jalankan beberapa waktu yang lalu. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu pada kondisi menstabilkan identitas. Pada tahap validasi tindakan yang salah, kita akan mengatakan bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya, ada alasan. Tadi ada 5 alasan yang mendasari. Nanti alasan mana yang tepat di situ. Kemudian akan menanyakan keyakinan kelas ketika melakukan pelanggaran. Ya, akan mengatakan kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri. Ya, ini adalah segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang selama ini sebenarnya sudah kita terapkan, cuman mungkin kita tidak menyadari kalau itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Iya Bu, saya minta maaf. Saya tidak paham dengan materi yang disampaikan tadi. Saya bosan dan memilih untuk bermain gadget Bu. Ada yang lain? Saya tidak bermaksud bermain game Bu. Tapi tadi ada teman kelas sebelah yang mengajak saya mabar Bu. Dia lagi jam kosong. Apa kamu tahu? Kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu di sini akan mencari solusi bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya, kan? Bermain game bersama teman pasti ada alasannya. Ya, Ibu tadi memperhatikan kamu merasa sangat karena kamu merasa tidak bisa lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Karena teman-teman sudah belajar, mereka merasa terganggu dengan bunyi game yang kamu mainkan, sehingga membuat konsentrasi mereka terganggu. Ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Apa yang kita percaya dan mana yang belum tahu. Kita harus saling menghormati. Saya
mendapat rasa senang. Menurut Ibu, ada cara mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang. Bagaimana menurut kamu? Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan tersebut. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, Bu. Saya meminta maaf kepada Ibu dan kepada teman-teman sekelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi, saya minta maaf ya, Bu. Baiklah, permohonan maafmu Ibu terima. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas, melanjutkan kembali pelajaran dan satu lagi, lakukan apa yang kamu suka. Ya, Bu, saya berjanji. Sekarang saya akan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang sukses nanti. Silakan. Ini tadi untuk contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus anak yang bermain HP di dalam kelas. Berikutnya ada satu contoh lagi ya, untuk anak yang terlambat masuk jam pelajaran fisika. Putri, tadi saat pelajaran fisika, Ibu lihat kamu terlambat masuk ruang fisika. Iya, Bu. Tadi saat pelajaran fisika saya terlambat masuk karena bisa mengerjakan tugas bahasa Inggris. Kenapa dengan tugas bahasa Inggris, Kak? Ya, Bu. Ketika mengerjakan tugas bahasa Inggris tadi, saya ngantuk dan tertidur, Bu. Kenapa sampai bisa tertidur? Maaf, Bu, semalaman saya akan tidur karena semalaman saya menjadwal. Tadinya saya harus tidur di sekolah, sehingga ketika di sekolah pelajaran bahasa Inggris saya mengantuk dan tidur. Apa kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Ya. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu di sini akan mencari solusi bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kamu melakukan itu pasti ada alasan. Dengan video call, kamu memperoleh kesenangan, kan? Ibu bisa memahami kalau menonton drakor itu membuat kamu merasa senang dan terhibur. Namun, yang kamu lakukan dengan menonton drakor sampai dengan larut malam akhirnya membuat kamu kurang tidur, sehingga pada saat jam pelajaran bahasa Inggris kamu mengalami dan tidur. Akhirnya, kamu mengalami tugas belajar kamu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kamu perlu tunjukkan. Disiplin waktu dan juga menjawab. Nah, sekarang kita selalu menjalankan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu langkah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya belajar terus tidak mengalami sejak malam tidak aku mengerjakan tugas dan saya juga kepada Adi selaku guru bahasa Inggris. Bagus, baiklah, permohonan maafmu diterima. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Dan satu lagi, lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi dengan sungguh-sungguh. Ya, Bu, saya sekarang saya oke. Selalu semangat dalam belajar sehingga nantinya kamu akan menjadi anak yang sukses.
demikian tadi Bapak Ibu, apa yang sudah saya lakukan untuk mencoba menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Besar harapan saya, semua warga sekolah kita bisa bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif ini, sehingga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar mencerminkan atau bisa mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas semua kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bersama belajar dengan saya tentang budaya positif ini, dan harapan kami kedepannya kita semua Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan kami dalam program Guru Penggerak. Terima kasih, selamat siang dan berkah dalam. Ya, Bapak Ibu dan Ibu Rulantiwi secara khusus yang telah memberikan paparan tentang diseminasi pengalaman penerapan budaya kasih di SMAK Himah Mandala Banyuwangi ini, dan kiranya memang sudah banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama tentang konsep budaya positif itu, dan untuk sampai kepada sebuah kepastian dan yang terbaik kepada putra-putri memang perlu perjuangan yang memang tidak mudah, tidak 1-2 hari bisa kita lakukan. Semoga ini bisa menambah wawasan kami sebagai guru yang berkecimpung secara langsung di dunia pendidikan, supaya kita bisa mengantar putra-putri kita kepada hal yang lebih baik. Jangan sampai kepada bahwa hukuman yang selama ini kita terapkan ini justru membuat anak itu menjadi trauma. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini, dan sekali lagi kepada Ibu Rulantiwi terima kasih atas pencerahan. Ya, semoga ini bisa menambah kekuatan bagi kami untuk bisa melanjutkan karya-karya kami di bidang pendidikan. Dan mari kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas satu rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kami, membuat kami semakin memahami dan semakin bersemangat di dalam mendidik putra-putri, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dalam tugas dan pelayanan kami di lingkup pendidikan ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan berkah dalam. Berkah dalam.